Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit share mengenai pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan untuk memilih jurnal guna mempublikasi artikel penelitian kita. Nah, tentunya sebelum memilih jurnal ada banyak pertimbangan ya, masing-masing penulis pasti ada alasan sendiri untuk memilih suatu jurnal tertentu. Nah, di sini saya akan paparkan 3 hal yang bisa jadi pertimbangan dari para penulis. Nah, yang pertama yaitu mengenai peringkat jurnal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau di jurnal itu kan ada pemeringkatan dari Q1 sampai Q4. Nah, kalau untuk penulis pemula biasanya mau cobanya itu di Q3 atau Q4 dulu. Namun kalau memang dibimbing oleh orang yang sudah berpengalaman ataupun memang partner penulisnya itu juga sudah berpengalaman dan yakin bahwa kualitas papernya itu memang benar-benar bagus, bisa juga coba di Q1 maupun Q2. Nah, itu nanti mengenai teknik cara mencari di Simago akan insya Allah akan saya coba buat videonya di video yang lain tersendiri ya. Jadi memang kalau mau coba bisa start dari Simago untuk tahu bagaimana peringkat jurnalnya, dan ini bisa jadi pertimbangan kita. Nah, yang kedua yaitu mengenai artikel processing charge. Tidak bisa dibungkiri bahwa jurnal-jurnal dan biasanya yang terkenal-terkenal juga itu memang mengenakan artikel processing charge. Nah, bagi yang sangat pro dengan open science, biasanya kurang suka ya dengan jurnal yang mengenakan artikel processing charge. Biasanya kalau yang mendukung open science ya milih jurnal-jurnal yang memang open, yang bisa diakses oleh semua orang secara gratis, dan artikel processing charge-nya free, jadi nol, nggak perlu bayar apapun. Cuman tipe jurnal yang seperti ini kan juga mungkin terbatas ya, dan apalagi terkait dengan bidang ilmu. Mungkin di suatu bidang ilmu ada yang seperti itu, di bidang ilmu yang lain jarang. Nah, ini memang perlu kita perhatikan, karena jangan sampai kita sudah menentukan suatu jurnal ternyata baru tahu artikel processing charge-nya itu mahal banget, $3.000, $3.500 gitu. Jadi saat mau milih jurnal itu ya kita coba lihat di submission guideline-nya, cobalah cari info tentang artikel processing charge berapa, dan kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang penelitiannya didanai oleh penelitian tertentu, bisa di cover ya nggak masalah ya, atau didukung oleh universitas sehingga universitasnya bisa bantu cover, nah itu nggak masalah. Namun kalau memang tidak ada funding khusus untuk itu, tentunya peneliti perlu memperhatikan ini. Nah, ini bisa dicoba bikin list jurnal yang potensial, namanya apa saja, kemudian nah ini salah satu strategi yang saya lakukan dalam memilih jurnal ya. Jadi saya buat list tabel gitu, nama jurnalnya apa, di satu kolom itu nama jurnal, kolom kedua itu dia peringkatnya berapa, SCR-nya berapa gitu, terus dia scoop-nya apa, masuk dengan artikel kita enggak, kemudian artikel processing charge-nya itu berapa. Nah, ini biasanya saya bikin di dokumen Word sendiri, dan saya komunikasikan dengan supervisor ketika mau publish artikel di suatu jurnal. Nah, itu terkait artikel processing charge. Selanjutnya terkait lama proses publikasi. Nah, ini juga perlu kita perhatikan karena proses publikasi di suatu jurnal berbeda-beda. Ada jurnal itu yang memproses artikel kita dengan cepat banget. Ya, 1 bulan itu sudah termasuk kategori cepat ya. 1 bulan gitu. Namun ada juga yang sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu baru sampai tahap peer review gitu. Nah,
Biasanya ada sih jurnal yang menyampaikan informasi tentang lamanya pemrosesan artikel di sana, misalnya ya, dari ketika kita submit itu sampai editor memutuskan apakah masuk peer review atau desk reject itu berapa lama. Kemudian proses peer review itu biasanya berapa lama. Kemudian setelah review, misal ada revisi sampai final tayang secara online misalnya itu berapa lama. Itu kadang ada yang sudah menyampaikan infonya di websitenya. Ya sebagian jurnal ada yang seperti itu yang pernah saya cari infonya ketika mau publish artikel scoping review saya kemarin. Cuman yang nggak semua jurnal juga ngasih tahu ini. Nah terus gimana taunya? Ternyata nih ada suatu platform atau website yang bisa membantu kita mencari tahu lamanya proses publikasi di suatu jurnal. Nah, tentunya nggak semua jurnal tercakup di sana karena ini berdasarkan review atau orang-orang yang sukarela mau berbagi informasi tentang hal tersebut. Namanya itu SciRef gitu ya. Dia tagline-nya tuh Speeding Up Scientific Knowledge Production. Nah, jadi di sini website ini tuh tempat berbagi pengalaman mengenai proses-proses review ilmiah dan bagaimana memilih jurnal supaya kita bisa efisien dalam mensubmit artikel kita. Saya coba demo bagaimana cara menggunakan SciRef ini dulu ya. Sebentar, saya akan stop sharing yang tadi, kemudian saya akan share ini file tentang websitenya. Nah sekarang bisa dilihat ini tampilannya bisa diakses di sciref.org. Nah di sini lumayan ya, kalau di sini ada 8.756 reviews dari 3.607 jurnal. Jadi memang seperti yang saya bilang tidak semua jurnal sudah ada di sini, tapi coba saja siapa tahu jurnal yang ingin Anda tuju itu ada di sini. Misalnya saya akan coba jurnal yang saya gunakan kemarin ya, International Journal of Environmental Research and Environmental Research and Public Health. Di sini ada ya. Coba klik. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah tahu nih ya, misalnya sudah buat list 4 atau 5 list. Kita ingin tahu yang mana sih yang memproses jurnal lebih cepat. Tentunya dengan sudah mempertimbangkan pemeringkatan dan APC atau Article Processing Charge-nya ya. Nah, di sini kita bisa tahu kalau International Journal of Environmental Research and Public Health itu duration first review round itu setengah bulan. Ini tuh termasuk cepat sekali ya. Jadi total handling time accepted manuscript 0,7 bulan. Kemudian average number of review reports 2,8. Saya sendiri kemarin kan naskah saya direview oleh 5 reviewer ya. Jadi kadang misalnya editor itu memilih 3 editor. Misalnya ada 2 bilang bagus sekali, yang 1 reject. Nah kalau editor belum yakin, dia akan send out paper kita ke reviewer yang lain untuk dapat opini tambahan gitu. Yang jelas paper saya kemarin direview oleh 5 orang pada saat yang sama. Nah, average number of review rounds itu 1,8. Jadi review itu saat paper kita direview oleh para ahli reviewer, kalau setelah direview kan kita dapat masukan, kita perbaiki. Nah, kalau para peer reviewernya itu sudah puas, ya sudah selesai, cuma 1 round. Tapi kalau belum puas ya nanti mereka akan komen lagi, dikembalikan lagi ke kita sehingga kita perlu merevisi. Kemudian kembalikan lagi ke sana, jadi bisa jadi 2 round. Ini di jurnal ini rata-ratanya 1,8 round. Nah, quality of review reports ini pendapat dari
tulis mengenai kualitas reviewer dalam mereview naskah mereka. Asal-asalan aja enggak, tinggal yes, good, excellent, atau tinggal bad aja, ataukah sedetail mungkin dalam mencoba memberikan masukan-masukan terkait kualitas dari karya kita. Ternyata ratingnya termasuk tinggi, dari 0 sampai 5 itu 4. Jadi memang rigorous gitu ya, banyak masukan yang bisa didapat ketika kita submit di jurnal ini. Kemudian difficulty of review comments-nya 4,4, tinggi ya. Saya kemarin juga merasakan bagaimana detailnya itu, karena dari metode gitu kan, dari kita mendiskusikan discussion-nya itu gimana supaya masukannya banyak lah. Tapi itu bagus sekali karena memang benar-benar saya rasakan bisa improve dari kualitas paper yang saya susun, yang saya buat gitu. Nah, jadi review dari jurnal ini overall bagus. Ini sebagai gambaran aja ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa coba sendiri cari penilaian tentang jurnal yang ingin dituju dari para penulis lain yang sudah pernah publish di jurnal itu sebelumnya. Tentunya ini menurut saya membantu sekali sih, karena kan saya pernah ada pengalaman misalnya submit suatu jurnal, nunggu sampai keputusan disreject atau enggak itu sudah sekian bulan, lama sekali. Terus ternyata bisa masuk peer review. Di peer review nih juga lama sekali, peer reviewernya itu sampai berbulan-bulan. Intinya sampai lebih dari 5 bulan saya baru tahu kalau kemudian artikel saya di-reject oleh jurnal tersebut. Nah ini kan sudah wasting time sekitar lebih dari setengah tahun kan. Padahal kalau kita mau cari jurnal yang baru, kita perlu start over dari awal. Mengikuti semua panduan jurnal. Kan cara nulis abstraknya udah beda, batasan katanya beda, keywordnya, batasannya beda, stylenya sudah beda, yang paling kadang bisa takes time itu juga referencingnya itu bisa beda aturannya, APA atau apa, Harvard atau apa. Tapi alhamdulillah saya pakai EndNote sih, jadi semua itu bisa diedit dengan cepat. Namun tetap saja takes time untuk kalau cari jurnal baru harus start over dari awal. Jadi memang kita perlu memperhatikan betul cara dalam memilih jurnal sebelum memutuskan. Nah, kira-kira demikian dulu sharing dari saya hari ini mengenai pertimbangan dalam memilih jurnal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.